Halo viewers, jumpa kembali dengan saya dan tentu saja masih tetap di Sini Channel. Viewers, seni merangkai bunga adalah sebuah karya seni yang indah dan dapat dinikmati banyak orang. Bagi viewers yang memiliki bakat merangkai bunga, saya ada kabar baik karena saya sebentar lagi akan mengunjungi seorang ibu yang hobi merangkai bunga dan karyanya bisa dinikmati. Ayo viewers, kita temui beliaunya. Ya, selamat sore. Mbak, mari silakan duduk. Permisi ya, Bu Ya. ya. Nah, Lagi apa nih, Bu? ini lagi santai. Gimana kabarnya Ibu Teresia? Sehat-sehat aja Ibu ya? Baik-baik, sehat-sehat juga. Bagaimana kabarnya Anda? Oh ya, saya juga sehat-sehat saja. Bu Teresia, sebetulnya ada berapa macam sih Bu jenis merangkai bunga ini? Apakah sama misalkan di negara Eropa misalkan atau di Amerika atau di negara Jepang itu sama nggak sih jenis bentuk rangkaiannya? Saya kira kok macam-macam, ya toh. Nah, kalau yang kita alami ini ya karena ada teori dasarnya. Tetapi kalau kadang-kadang kita melihat di media itu ya begitu indah, begitu bervariasi ya. Itu karena yang merangkai itu betul-betul sudah Menjiwai sudah mahir, berpengalaman ya. sudah mahir, terampil dan mahir, sehingga dia bisa membuat suatu rangkaian yang benar-benar sudah bisa diakui atau dinikmati baik itu di negara kita maupun di luar negeri. Kalau yang sudah betul-betul menguasai sampai ke tingkat mahir. Tapi untuk yang saya ini karena saya hobi dan saya sering mengikuti ada seminar-seminar itu sering saya ngikutin. Jadi saya kolaborasikan antara dasar teori dengan perkembangan teknik merangkai yang kita terima, yaitu tadi dari media, seminar-seminar. Jadi selalu update ya Bu ya ilmunya. Saya berusaha untuk selalu mengikuti itu. Oke, baik. Gini Bu, saya jadi tertarik juga ya untuk melihat bagaimana sih sebetulnya cara untuk merangkai bunga. Baik, kebetulan saya masih ada satu rangkaian yang belum saya kerjakan. Ada ya Bu ya? Ayo, Wah, kebetulan mari sekali. kita ke sana yuk. Oke, Kita coba iya. sambil ngobrol-ngobrol kita bisa membuat. Oh, ini ya Bu ya? Ini yang lagi saya kerjakan. Oh, iya. Baru saya awali dengan sedikit Ini sudah menancapkan dirangkai? daun. Yang rencananya saya bikin, tapi masih banyak yang harus saya selesaikan. Boleh saya teruskan ya? Oh ya, sebelum meneruskan ini mungkin viewers pengen tahu ini Bu, alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk merangkai? Jadi kalau kita mau merangkai bunga, kita harus nyiapkan gunting, ya. Guntingnya khusus ya Bu ya? Ya khusus yang untuk gunting motong bunga hidup. Oh, seperti daun-daun, coba ya. bisa ditunjukkan ke. Oh, Ya. seperti ini ya Ya, guntingnya. di antaranya, tapi ada juga yang tipe lain, karena kebetulan yang saya miliki ini seperti ini. Oh iya. Kemudian kita siapkan wasis, ya. Oh, wasis, ya. Kebutuhannya yaitu wasis. Wasisnya kita rendam, kemudian kita siapkan, masukkan dalam vas. Kemudian kita Ini ya. kalau untuk merendam wasisnya ini berapa lama Bu? Sebaiknya? Kalau yang sering saya laksanakan ya sekitar 2 jam 3 jam. 2 jam tuh sudah Ya. minimal ya Bu ya? Ya, karena kan kadang-kadang daya resapnya tidak cepat. Tapi mungkin sekarang ada wasis yang lebih lagi ya. Lebih cepat nyerap ya. Jadi mungkin 1 jam sudah bisa. Karena kan Oke. di dalam vas sendiri kan kita kasih air. Oh, nanti Di juga sini, dikasih iya. air juga. Jadi Oke. otomatis
umpama ini belum 100% terisi air, otomatis nanti akan menambah sendiri dengan adanya kita isi air. Oh, jadi vasnya memang harus yang nggak boleh bolong ya bawahnya Bu ya, jangan. memang Ya. harus ketutup gitu ya. Jadi seandainya vasnya itu ada lubang, sebelumnya boleh kita tutup dengan semen misalnya ya. Iya. Kalau tidak, kita pakai tempat. Jadi bisa pakai alasi dengan ya tas kresek misalnya, ya. Dengan plastik Atau bisa plastik, ya. Bisa. Mungkin saya sambil iya, ngobrol, silakan. ya, akan saya ini Rangkai ya Bu ya. Ini jadi, kira-kira bentuk apa ini Bu? Kalau sesuai dengan teorinya, ini masuk yang bentuk yang gimana? ini saya memakai bentuk bulan sabit ya. Bulan sabit ya. Bulan sabit. Oke. Ya mirip-mirip kayak perahu ya. Kayak huruf L. Ya inilah hobi saya. Ya kebetulan kok ada teman yang minta tolong dibuatkan ya, saya bikinkan. Nah ini kalau saya lihat ya Bu ya, memang ada bunga yang khusus ya, yang dijual untuk merangkai ya Bu ya. Ini memang belinya satu ikat gitu ya Bu ya? Ya, jadi bunga di toko tuh diiketin, satu ikat tuh 10 tangkai. Ya. Jadi kalau kita beli bunga ya satu, misalnya bunga mawar ya, itu kalau mawar tuh dihitung per biji karena bunga mahal ya. Tapi kalau misalnya kayak ini ada kerisan ya, ada samrok, ini biasanya sudah diiketin. Jadi kalau kita beli di toko mau berapa ikat itu sudah siap ada. Tinggal minta yang mana ya Bu ya. Nah ini kan biasanya banyak daun-daunnya nih Bu ya. Oh ini jadi gini, kalau kita mau merangkai bunga, kita bersihkan dulu. Daunnya memang harus dibersihkan. Oh, kenapa ya Bu ya? Ya karena kan itu kurang bagus ya. Memang harus dibersihkan sehingga nampak bersih. Karena daun itu kalau sudah dicabut atau dipotong diangkat dari tanah ya, atau sudah dipanen, sudah kan otomatis mudah layu ya daun-daunnya. Jadi harus kita bersihkan. Ya ini mawar kebetulan saya sisakan 1 tangkai 2 tangkai tidak masalah. Tapi pada umumnya kita bersihkan dulu bunganya, daunnya. Oke. Karena seperti biar ini ya. Bersih, ya gitu. Ini ya. Ini viewers. Jadi daunnya mesti diambil supaya bersih. Karena nanti pun juga ada daun yang mendukung untuk rangkaian. Jadi lebih baik memang dibersihkan. Ya, karena kita menginginkan suatu daya seni atau hasil yang berseni. Sudah ada daun yang mendukung ya, memang harus bersih ya. Jadi ini yang saya ceritakan tadi bahwa tidak semua daun bisa. Kebetulan di toko floris itu sudah tersedia bahwa inilah daun-daun yang bagus yang bisa untuk merangkai bunga. Kita tinggal beli sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi memang merangkai bunga itu sedikit lama karena kadang-kadang ya keliru, kita cabut lagi, kita ulangi lagi. Jadi nggak sekali jadi ya Bu ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini menurut Bu Teresia ini sulit nggak sih merangkai bunga ini? Kalau saya sih sulit sih enggak, karena ini hanya sebenarnya tidak sulit, tetapi butuh juga suatu pemikiran. Karena kalau bentuk gini kita butuh bunga berapa, bentuk gini kita butuh jumlah daun bunga berapa gitu. Itu yang kita pikirkan gitu. Jadi kita perlu pemikiran. Tetapi kalau kita sudah sering membuat itu saya kira tidak sulit. Selain memang hobi ya, jadi memang sesulit apapun tetap dijalankan. Iya, itulah karena untuk di samping hiburan juga mungkin bisalah membuat indah, membuat keindahan suatu ruangan. Kemudian kepuasan
Kepuasan kepuasan batin. batin. Ya betul. Karena memang Bisa nambah awet Lebih. muda ya Bu ya. ya begitulah kira-kira. Inilah yang hobi saya. Ya, karena banyak juga ibu-ibu yang apa nih suka dengan keindahan-keindahan, tetapi karena tidak Kurang. bisa merangkai. Iya. Ya, Dan teorinya ada. juga belum terlalu menguasai, jadi Ya. ya rangkaiannya mungkin belum Ya. terlalu pas gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah tingkat mahir, aduh, semua sudah apa ada di apa nih pikiran, ada di otak. Mau bentuk apa bunga, karena ini kebetulan yang saya pakai bunga standar. Oh. Bukan bunga yang apa ini harga-harga atau bunga-bunga yang mahal maksudnya. Bunga impor misalnya itu ya. Tapi kalau kita memakai bunga impor, kita benar-benar sangat bagus. Bagus ya. Ya. Apa lebih awet atau gimana Bu? Kalau awet saya kira kok semua sama ya. Sama ya. Kalau bunga tuh awet tidaknya tuh saya kira sama. Memang ada sih apa bunga yang apa misalnya apa ya ada bunga yang dikasih suatu apa suatu obat ataupun apa ini Pengawet gitu ya. ya airnya tuh dicampur sehingga bisa lebih awet. Oh iya. Ya. Tapi Tapi saya ini kadang-kadang sudah pokoknya dikasih air bersih ya toh, tempatnya bersih, wasisnya bersih, itu akan menambah awet bunga, tidak mudah layu. Oke. Ini Jadi- bisa bertahan berapa hari nih Bu kalau rangkaian yang sudah jadi? Ini bisa ya 4-5 hari ya. Oh iya. Cukup seperti lama itu. juga ya. Jadi Nah ini daun apa ini Bu? ini namanya daun ruskus. Kuskus. Oh Untuk iya. mendukung ini apa hijaunya ya toh, tapi indah juga karena daun ini memiliki keindahan tersendiri, bisa untuk mendukung apa ini bentuk rangkaian ya toh. Terus dan ini sangat awet, daun ini bisa seminggu pun masih segar Oh bisa ya. ya. Jadi sangat bagus untuk apa nih Rangkaian ya. membantu bentuk rangkaian ya. Terus Yang sering kita jumpai ini seperti mawar, seperti itu ya Bu ya. Yang Iya. sering ya, untuk acara-acara Valentine atau mungkin ulang Iya. tahun gitu ya. ya. Ini termasuk bunga standar ya. Ya, ini bunga standar yang mudah didapat. Ya, kalau bunga impor di floris Juga ada ya. ada di Surabaya tuh banyak floris-floris yang menyediakan bunga impor ya. Tapi kadang-kadang ya apa nih kita memakai cukup bunga standar aja. Yang penting kita Bentuknya. ya mungkin acara-acara rangkaiannya. tertentu Yang penting benar. ya, pada acara tertentu lebih baik pakai bunga impor, itu sangat mendukung sekali Dan mungkin tergantung juga oleh permintaan yang pemesan. ya. Pengen Bunga bunganya impor yang atau ya, impor atau lokal ya. ya. Jadi karena memang apa nih namanya Kira-kira berapa lama sih Bu merangkai bunga seperti ini? kalau saya tuh ya lumayan paling satu rangkaian tuh ya tidak tentu sih. Sekarang tergantung. Kalau misalnya itu nggak terlalu rumit ya, saya kira satu rangkaian itu bisa setengah jam kali ya. Oh, Yang iya. penting bunga sudah disiapkan, semua sudah disiapkan. Kalau merangkainya saja saya kira nggak terlalu lama. Karena kebetulan ini yang apa bentuk-bentuk ini bentuk sesuai teori dasar, sehingga nggak terlalu banyak makan apa nih waktu gitu. Oke. Ini tampak satu sisi aja Bu ya. Jadi yang belakang nggak terlalu penuh ya sama bunga ya. Memang kalau ya sengaja ya Bu ya. ya. Jadi tapi dari sini pun bisa, tapi hanya apa ya?
biasanya dari sisi sini aja. Tapi tetap harus kita merangkainya harus benar-benar ini supaya nampak manis dari samping maupun dari depan. Ya. Oke. Ya. Ini harus habis semua atau gimana ini Bu bunganya? Oh, enggak, sesuai Sesuai kebutuhan aja ya. Ya. Sesuai kebutuhan, tidak harus dihabiskan. Wah, ini sudah hampir jadi ya Bu ya. Ya. Ini kalau misalkan kita baru beli bunga di florist terus kita bawa pulang, itu mesti gimana Bu? Mesti direndam sama air? Iya. Kalau habis beli bunga harus langsung kita masukkan ke ember sudah berisi air segar ya, air bersih dan segar. Sehingga jangan sampai bunga itu layu. Ya. Karena kalau sudah terlambat di dalam ini terlambat merendam ini bunga, dia akan cepat layu, cepat rusak. Jadi kalau sampai rumah lebih bagus lagi sampai rumah dipotong-potong, tangkainya dikurangi. Jadi terus lebih awet segar. Ya, kalau bisa ya memang langsung dirangkai ya Bu ya. Ya. Ini ada berapa macam daun yang dipakai untuk mendukung rangkaian ini Bu? Ya, tergantung. Kalau kita kebetulan ada di kebun, ada daun yang bisa untuk mendukung, alangkah baiknya. Bisa diperoleh di kebun atau di pekarangan Pot rumah ya. Yang kita tanam di lingkungan bisa untuk mendukung. Asalkan ya itu tadi daunnya nggak cepat layu, ya, bisa awet beberapa hari. Ya. Kalau misalkan mau menerima pesanan rangkaian bunga, mesti langsung datang ke florist, langsung beli-beli gitu, atau mesti di rumah ntar mau bentuk seperti ini, terus butuh bunga seperti ini, apa harus pesan dulu sama floristnya atau gimana ini Bu? Ya, kalau misalnya pesan bunga untuk ulang tahun, ya otomatis saya membuat suatu catatan gitu ya? Kebutuhan apa saja, bunga apa saja yang dibutuhkan, atau mungkin mau ada selain rangkaian bunga bisa saja mungkin di variasi ya, ada tambahan misalnya ada buku tentang boneka buku gitu ya, boneka boleh, atau buku tentang masak memasak, terserah kita. Atau mungkin bisa juga sekarang memakai dikasih alat dapur misalnya. Alat dapur. Jadi, kemudian lebih indah ya dengan adanya rangkaian. Karena namanya hadiah atau jadi bisa juga diisi yaitu tadi mungkin hadiah, parfum. kita pengen ngasih apa gitu ya. Bisa diisi dengan parfum misalnya sesuai yang punya yang pesan. Anunya tak tambah parfum. Oke. Nanti kita kondisikan. Ya. Jadi nggak cuman sekedar barang yang kita kasih, bisa ditambahi oleh rangkaian bunga tampak lebih indah dan pasti yang terima lebih senang lagi. Iya, karena kan ternyata ada parfum misalnya, misalnya ada ya diisi aksesoris atau apa gitu. Bagaimana? Udah jadi nih Bu? Ya, saya kira mungkin. Ini langsung loh viewers, langsung dirangkai. Jadi hasilnya sudah nyata dan sangat indah ya viewers ya. Ternyata ya memang karena Bu Teresia ini selain hobi juga memang sudah kursus macam-macam ya Bu, seminar, sehingga hasil rangkaiannya nggak asal tancap aja, tapi memang ada pola tertentu. Ini rangkaian mau dibesarkan boleh, mau lebih minimalis boleh. Tapi tetap kita memakai dasar teori ini seperti ini. Oh gitu. Jadi tingginya seberapa, terus gedenya seberapa itu memang itu sudah ada. Kita kadang-kadang sudah muncul di dalam ini tangan maupun dari dalam hati. Sehingga muncul dengan sendirinya lah begitu kalau saya. Jadi yang penting sudah ada kita bayangan nanti mau bentuk
misalnya bentuk siku, oh pasti begini-begini. Misalnya bentuk apa ini L, sudah ada bayangan gitu. Ini kebetulan saya buat model bulan sabit ya. Kira-kira seperti ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Teresia atas kesediaannya untuk bisa memperagakan secara langsung rangkaian bunganya yang sangat indah. Ya, Mungkin lain kali kita bisa sambung kembali dengan bentuk rangkaian yang berbeda mungkin ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Ayo, Nah, viewers, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Ibu Teresia yang sangat menyenangkan mengenai teknik merangkai bunga. Apabila viewers memiliki bakat, terus kembangkan dan berimajinasilah. Selamat mencoba viewers, tetap sehat, tetap semangat.